Syukurlah, Barok ACT terungkap ke publik. Siapa masih mau beri donasi? Aksi cepat tanggap ACT sedang menjadi pembicaraan usai majalah Tempo edisi 2 Juli 2022 mengulas soal dugaan penyelewengan dana kampanye berlebihan hingga pemotongan donasi yang bernilai fantastis. Dalam ulasan yang diberi judul Kantong Bocor Dana Umat, ulasan Tempo pun dianggap semakin membuka kedok ACT yang mengumpulkan dana dari masyarakat. Tetapi justru dalam penggunaannya diduga kuat dipakai untuk kepentingan pribadi para pejabat teras ACT. Kampanye berlebihan yang ditudingkan kepada ACT antara lain lewat suara pertama di Sydney, yang kabarnya sukses mengumpulkan donasi hingga lebih dari 3 miliar rupiah. Tetapi yang diterima oleh komunitas yang dijadikan alasan pengumpulan dana oleh ACT hanyalah 2 miliar lebih sedikit. Silahkan tebak kemanakah sisa uang yang berjumlah fantastis itu. Yang dari berita yang saya baca ada di kisaran 23% dari dana yang sukses dikumpulkan oleh ACT. Wow, membaca betapa gila-gilanya pengumpulan dana oleh ACT memunculkan sedikitnya 2 pertanyaan ini. Pertama, apakah memang petinggi dan pengurus utama ACT ini memang sedemikian hebatnya? Mungkin punya koneksi sangat luas dan begitu mempercayai mereka, sehingga dana yang terkumpul selama ini bisa dibilang cukup fantastis. Kedua, apakah ada faktor pemahaman psikologis masyarakat Indonesia yang mudah tersentuh, lalu bergegas memberikan donasi karena melihat ada isu kemanusiaan dan keagamaan yang disodorkan oleh ACT. Entah bagaimana saya menyebutkan akan hal ini, tetapi dari banyak kejadian soal pemberian yang menunjukkan betapa mudah kasihannya masyarakat kita kalau sudah urusan kemanusiaan, apalagi jika urusan agama dan janji beraroma surga. Kalau dalam istilah yang sering dipakai oleh para pengkhotbah yang suka mencomot ayat Alkitab, ada janji berkat mulai dari 30, 60 hingga 100 kali lipat. Orang yang kurang memiliki pengetahuan mendalam dan hanya percaya apa kata hamba Tuhan kerap terpancing, lalu siap memberikan harta miliknya untuk mendukung apa yang disebut pekerjaan Tuhan itu. Urusan begini memang susah-susah gampang. Kalau ada yang menanyakan uangnya dipakai buat apa, lalu menuntut transparansi laporan keuangannya, nanti akan dianggap tidak percaya sama hamba Tuhan. Lalu dikeluarkanlah ayat demi ayat supaya memancing rasa bersalah, sekaligus kalau bisa menghentikan umat yang cerewet itu tadi. Menurut analisis awam saya, suksesnya ACT atau lembaga pelayanan berkedok sosial lain di negeri ini dalam mengeruk dana biasanya tak punya laporan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab. Kalau sampai ada laporan keuangan, biasanya akan dibuat penuh muatan kebohongan supaya masyarakat umat bisa percaya. Bagaimana dengan pengelolaan keuangan terkait urusan agama? Sama saja. Godaan uang tak memandang agama dengan segala macam urusannya. Kalau memang setan
dianggap tidak menggoda manusia dengan mendorong sisi tamak dalam dirinya, kita tidak akan penuh mendengar ada kasus korupsi yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan atau korupsi yang dilakukan oleh kader partai yang katanya sangat agamis. Kok setan malu yang disalahkan? Ya, pokoknya begitulah. Tahu maksudnya kan? Namun, apapun itu kita bersyukur. Borok ACT akhirnya terungkap. Meskipun kita sudah cukup lama curiga sama aktivitas ACT ini. Siapa nih kira-kira yang mau kasih donasi lewat ACT?